Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nanda Bini Prameswari. Saya saat ini berkuliah di Universitas Mercubuana Jakarta. Dan di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Kode Etik PMD. Oke, sebentar saya akan share screen. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adanya dugaan tindakan penyelewengan dana bantuan COVID-19 yang diberikan pemerintah melalui kecamatan di tempat saya tinggal. Oke, next. Oke, pertama, awalnya pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan pemberitahuan bahwa akan memberikan bantuan dana dan juga sembako bagi masyarakat yang disalurkan melalui kecamatan di daerahnya masing-masing. Tentu saja hal tersebut disambut baik oleh masyarakat yang memang saat itu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah akibat dari perekonomian yang tidak stabil karena ya dampak dari COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, terutama bagi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Bantuan tersebut, menurut pemberitahuan dari pemerintah daerah, berupa uang dan bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras dan juga telur. Bantuan tersebut disalurkan melalui kecamatan di masing-masing daerah, termasuk di daerah yang saya tinggali. Pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan dana sosial dan sembako tersebut mulai dari bulan Maret 2021 yang sudah bisa diambil di kecamatan daerahnya masing-masing. Jadi nanti masyarakat bisa mengambil bantuan tersebut di kecamatannya masing-masing dengan melalui sistematika kupon antrian yang sudah diisinya sebelumnya sudah diberikan. Namun, pada kenyataannya, di kecamatan tempat saya tinggal, bantuan untuk COVID-19 dari pemerintah belum juga turun. Tentu masyarakat menjadi kebingungan. Dari pihak kecamatan mengatakan bahwa bantuan tersebut belum diberikan kepada mereka. Padahal, bantuan tersebut sudah turun dari bulan Maret, sejak pemerintah daerah mengumumkan bahwa mereka akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat melalui kecamatan di daerahnya masing-masing. Bahkan juga di kecamatan di tempat lain, di sekitar tempat saya tinggal, sudah diberikan juga kepada masyarakatnya. Jadi di kecamatan tempat saya tinggal tersebut, dana bantuannya sudah turun dari semenjak bulan Maret, setelah pemerintah mengumumkan bisa mengambil bantuan tersebut di kecamatannya masing-masing. Hal tersebut tentu membuat masyarakat resah dan juga kesal. Pasalnya, mereka benar-benar sudah menunggu dan berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah tersebut. Karena masyarakat sangat membutuhkan dan sangat menunggu-nunggu dan mengharapkan dari bantuan pemerintah tersebut di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil saat itu. Masyarakat di daerah saya selalu meminta kepastian kepada pihak kecamatan tentang kapan sih bantuan tersebut akan turun. Karena bahkan sudah sampai sebulan, namun belum ada juga kejelasan tentang kapan bantuan tersebut akan diberikan. Karena belum adanya kejelasan terkait dana bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui kecamatan, membuat masyarakat akhirnya menduga-duga dan berpikir
bahwa terjadi tindak korupsi dan penyelewengan dana bantuan tersebut. Dari pihak kecamatan, karena dari pihak kecamatan pun selalu tidak memberikan jawaban yang pasti dan cenderung menghindar dari pertanyaan tersebut. Masyarakat benar-benar marah kepada pihak kecamatan, pasalnya alasan mereka tidak jelas dan sudah terlalu lama dana bantuan tersebut tidak kunjung turun. Sudah hampir 2 bulan, bahkan belum ada kejelasan. Akhirnya, setelah menunggu dan masyarakat mendesak pihak kecamatan untuk menurunkan bantuan tersebut, akhirnya setelah 2 bulan menunggu kepastian, dana bantuan tersebut akhirnya turun. Pihak kecamatan mulai memberikan bantuan dana sebesar 100.000 dan juga bahan-bahan pokok seperti beras 2 kilo dan juga telur 1 kilo. Namun, lagi-lagi, hal tersebut terasa ganjil karena seharusnya dana bantuan tersebut bernilai 150.000. Tetapi pihak kecamatan di tempat saya tinggal, mereka hanya memberikan senilai 100.000. Lalu, masyarakat kebingungan dan akhirnya menanyakan kepada kerabat mereka di kecamatan tempat saya tinggal tersebut, sekitar tempat saya tinggal, dan ternyata mereka mendapatkan dana bantuan senilai 150.000. Masyarakat tentu protes kepada pihak kecamatan di tempat saya dan menuduh bahwa mereka melakukan tindak korupsi dana bantuan COVID-19. Namun, dari pihak kecamatan membantahnya, tetapi tidak memberikan alasan yang jelas. Kenapa mereka membantah tetapi tidak memberikan statement yang jelas dan alasan yang kuat. Mereka cenderung selalu menghindar dari masyarakat yang bertanya perihal dana bantuan tersebut. Jadi, kesimpulannya, masyarakat tetap menduga bahwa adanya tindak korupsi atas bantuan COVID-19 di kecamatan tempat saya tinggal. Karena memang terasa mencurigakan, dimulai dari dana bantuan yang turunnya sangat lama, serta tidak ada kejelasan pastinya yang kapan dana bantuan tersebut akan diturunkan. Jika memang ada keterlambatan, seharusnya pihak dari kecamatan memberikan informasi yang jelas. Lalu setelah 2 bulan, akhirnya tepatnya pada bulan Mei, dana bantuan tersebut diberikan dari pihak kecamatan, namun tidak sesuai dengan yang diberikan pemerintah daerah. Sebab di kecamatan sekitar saya tinggal hanya mendapatkan sekitar tempat saya tinggal itu mendapatkan 150.000. Namun masyarakat kecamatan tempat saya tinggal hanya diberikan senilai 100.000. Apabila mereka tidak melakukan dugaan tindak korupsi, seharusnya memberikan bantahan disertai alasan yang kuat. Namun mereka tidak memberikan kejelasan alasan yang pasti. Itulah yang menyebabkan masyarakat menduga-duga bahwa memang terjadi dugaan tindak penyelewengan korupsi dana bantuan COVID-19 dari pemerintah daerah di pihak kecamatan. Oke, saran dari saya, apabila pihak kecamatan tidak melakukan tindak korupsi bantuan COVID-19, seperti yang masyarakat duga dan pikirkan, seharusnya mereka memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal. Jangan menghindar tanpa kejelasan. Selain itu juga, seharusnya dari awal pihak kecamatan memberikan transparansi terkait rincian dari dana bantuan COVID-19 yang telah diberikan dari pemerintah daerah, namun lagi-lagi pihak kecamatan enggan memberikan konfirmasi apapun terkait keterlambatan akan turunnya bantuan COVID-19 ini. Oke. Sekian dari presentasi saya. Berikut adalah penjelasan singkat
dari adanya dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh kecamatan tempat saya tinggal atas bantuan dana sosial yang diberikan pemerintah daerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila adanya kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung dari saya. Namun ini murni dari pengamatan yang saya lakukan di tempat sekitar saya tinggal akan adanya terhadap dugaan adanya tindak korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.